pasti Anda tahu ya dari parodi tadi kira-kira hari ini kita mau bahas apa. Nah, maka dari itu ya, tetap bertahan di channel YouTube Total Quality Indonesia bersama saya Hafid Setia Putra di Success Talk Total Quality Indonesia. Apa kabar? Sukses! Halo, berjumpa lagi masih dengan saya Hafid Setia Putra di Success Talk Total Quality Indonesia. Nah, seperti cuplikan tadi video di awal, teman-teman pasti sudah mengira kira-kira nanti kita akan membahas apa. Yaitu kita akan membahas terkait dengan sebuah kejadian di Euro 2020. Yang dimana dalam beberapa hari yang lalu video ini viral. Video ini adalah menunjukkan sebuah kejadian yang dimana mega bintang atau superstar dalam dunia sepak bola, yaitu teman-teman pasti tahu namanya, yang bukan pencinta sepak bola pun pasti juga tahu namanya, yaitu adalah Cristiano Ronaldo. Yang dimana dalam sesi wawancara bersama dengan awak media, Cristiano Ronaldo ini melakukan sebuah tindakan, yaitu dengan menggeser botol minum ya, yang itu adalah minuman brand ternama di dunia. Nah, dampaknya ketika Ronaldo melakukan tindakan tersebut berpengaruh kepada bisnis dari perusahaan minuman tersebut. Tapi hari ini kita tidak akan membahas terkait dengan dampak dari perusahaan air minum tersebut, tetapi kita akan membahas terkait dengan Cristiano Ronaldo-nya. Nah, teman-teman para pemirsa YouTube Total Quality Indonesia pasti tahulah, pasti mengenal namanya Cristiano Ronaldo. Ya, bahkan kalau tadi saya sempat membaca di media online bahwa Ronaldo ini adalah manusia pertama yang bisa mencapai 500 juta follower yang dari Instagram, Facebook, dan Twitter. Kita tahu bersama pengaruh dari seorang Cristiano Ronaldo, bagaimana dia mempunyai banyak sekali fans dari seluruh dunia, bahkan di Indonesia pun juga banyak. Ya, bahkan dalam satu postingannya Ronaldo ini memecahkan rekor karena mampu mencapai 100 juta like. Kita bisa melihat bagaimana fansnya, fanatiknya, fan dari Ronaldo ini. Kita kembali ke kejadian yang tadi. Bagaimana ketika Ronaldo itu menggeser sebuah botol minum. Itu memberi dampak kepada air minum tersebut. Karena Ronaldo ini punya fans yang banyak sekali. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kenapa dari hal kecil yang dilakukan oleh seorang Cristiano Ronaldo bisa memberi dampak yang sangat luar biasa, bahkan membuat video ini jadi viral dan sebagainya. Kita belajar satu hal, bagaimana Ronaldo membangun terkait dengan personal brandingnya. Ya, kita tahu bersama Ronaldo ini adalah dia salah satu pesepak bola yang skillnya komplit ya, semuanya dia bisa ya, dari dribblingnya bagus ya, gocekannya bagus ya, tendangan bebasnya luar biasa. Dia membangun personal brandingnya dengan luar biasa sekali. Hari ini kita akan belajar bagaimana Ronaldo ini membangun personal brandingnya. Kita akan mulai dari awal Ronaldo itu meniti karir dalam dunia sepak bola. Ronaldo ini bukan dari keluarga pesepak bola dan lahir bukan dari keluarga yang kaya raya, bukan ya. Bapaknya tukang kebun, ibunya juru masak. Tetapi Cristiano Ronaldo ini mempunyai impian besar, yaitu untuk menjadi pesepak bola profesional. Akhirnya dia ikutlah ya tim-tim kecil yang ada di desanya, yang ada di kotanya, untuk dia berlatih kemampuan sepak bolanya. Dia terus ya sampai keluarganya juga mendukung sekali terkait dengan keinginan dari Ronaldo ini untuk menjadi seorang pesepak bola profesional. Terus dia berlatih luar biasa dan sebagainya, sampai pada suatu ketika ya Ronaldo ini didiagnosa ya itu mengalami racing heart. Jadi apa? Jantungnya itu dipacu sangat keras sekali. Sehingga apa? Jantungnya itu, detuk jantungnya tidak normal ya. Sehingga apa? Mengakibatkan dia harus memilih antara dia berhenti untuk mengejar impiannya menjadi pemain sepak bola, ataukah dia memilih operasi kalau ingin melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola. Akhirnya pilihan kedua ini yang diambil Ronaldo. Karena kebulatan tekadnya, karena impiannya yang besar,
mendorong dia untuk tidak menyerah dengan kondisi yang dia alami. Akhirnya operasinya dijalankan dan operasinya berjalan dengan baik dan Ronaldo dinyatakan bisa kembali bermain sepak bola. Nah, teman-teman, dari kejadian ini kita juga bisa belajar dari seorang Cristiano Ronaldo yang dari kota yang kecil tetapi mempunyai impian yang besar. Dari impian inilah dia bisa mengatasi segala halangan yang ada di depannya. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa kuat impian Anda? Apa impian kita seperti Cristiano Ronaldo? Ketika dia punya impian, apapun halangannya, apapun rintangannya, dia lakukan, dia selesaikan, dia hadapi rintangan tersebut sampai dia bisa mendapatkan impiannya. Ataukah impian itu hanya sekedar mimpi? Kalau sekedar mimpi berarti apa? Impian itu tidak bisa menggerakkan diri Anda, tidak bisa menggerakkan Anda untuk tidak gampang menyerah, untuk tidak malas bekerja. Kalau impian itu benar-benar impian itu melekat dalam diri Anda dan itu benar-benar impian Anda, impian itu akan mengarahkan Anda untuk bekerja lebih giat, untuk bekerja lebih luar biasa lagi. Kita belajar dari seorang Cristiano Ronaldo ini. Ronaldo yang dengan impian yang besar akhirnya dipertemukan dengan klub ternama di dunia, yaitu Manchester United. Dari sinilah dunia mulai mengenal yang namanya Cristiano Ronaldo. Akhirnya dari MU dia pindah ke Real Madrid dan akhirnya saat ini pindah ke Juventus. Banyak sekali raihan gelar yang dia persembahkan untuk klubnya, untuk negaranya, bahkan gelar pribadi dari dirinya sebagai pemain terbaik. Nah, Ronaldo ini tentunya ketika dia mencapai pencapaian seperti saat ini, tentunya melalui proses yang panjang. Dia mulai dari masa kecil yang kekurangan, yang pernah didiagnosa untuk tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai pemain sepak bola. Tapi dia terus memotivasi dirinya untuk terus berkembang, berlatih dan sebagainya. Bahkan kalau saya sering melihat di media sosial, di media online dan sebagainya, banyak yang bercerita bahwa Ronaldo ini tipikal orang yang pekerja keras. Ini cerita dari para orang yang berada di sekeliling Ronaldo ketika berada di klub-klub yang tadi, di MU, baik di Real Madrid, baik di Juventus saat ini. Dia menunjukkan kualitasnya. Ronaldo ini tipikal pekerja keras, Dia kalau sudah berlatih, dia akan berlatih lebih keras daripada teman-temannya. Dia pernah menyampaikan kepada awak media, saya akan bacakan statement dari Ronaldo ini, Anda tidak bisa meraih apa-apa tanpa kerja keras. Dedikasi dan kerja keras adalah prinsip yang paling terpenting dalam hidup saya. Hidup itu seperti teka-teki, setiap hari akan ada potongan puzzle yang harus ditetapkan pada tempatnya. Inilah statement Ronaldo kepada awak media. Dan dia lanjutkan lagi statementnya, untuk meraih sukses, Anda harus perlu aturan dan disiplin. Bagaimanapun Anda punya banyak bakat yang Anda miliki, jika Anda tidak punya komitmen dan dedikasi, Anda tidak bisa menang. Segitu luar biasanya Ronaldo memotivasi dirinya. Dia bisa mencapai pencapaian saat ini karena apa? Dia bekerja keras, dia komitmen dengan impiannya, dia disiplin. Bahkan ketika teman-temannya udah pulang latihan, dia masih latih tendangan bebas dan sebagainya. Dan ketika latihannya pun dia datang lebih awal. Dia komitmen dengan impiannya sehingga dia bisa mencapai pencapaian saat ini. Nah, teman-teman, kira-kira apa yang bisa kita belajar dari seorang Cristiano Ronaldo ini? Cristiano Ronaldo ini membangun brandingnya, membangun personal dari branding dirinya itu dengan apa? Dengan kualitas. Jika Anda ingin membangun branding Anda, yang paling pertama adalah bangun kualitas diri Anda. Tidak perlu Anda mempersiapkan konten Instagram, desain yang bagus, atau mungkin menyewa jasa konsultan branding dan sebagainya sebelum Anda memperbaiki kualitas Anda. Kita belajar dari Ronaldo ini, bagaimana dia memproses dirinya dari yang dia tidak dikenal sebagai apa-apa ketika dia terlahir di keluarga yang miskin, terus habis itu dia berkarir di kota yang kecil dan sebagainya, akhirnya dia bisa dikenal saat ini.
Karena apa? Dia menempa dirinya, dia memproses dirinya, meningkatkan kualitasnya. Dan dari inilah dia mempunyai kekuatan branding yang luar biasa. Jadi kekuatan personal branding dari Cristiano Ronaldo ini terletak pada kualitasnya. Bukan dari bagaimana dia mendesain media sosialnya, enggak, tapi dari kualitas yang dia bangun. Ya, kita tidak menyaksikan kualitas dari seorang Ronaldo, kita selalu disajikan dengan penampilan yang luar biasa ketika dia membela klub maupun membela negaranya. Ya, jadi ini teman-teman, kita bisa belajar dari seorang Cristiano Ronaldo tentang bagaimana dia membangun kualitas. Dan tentunya kualitas ini bisa dibangun dengan apa? Dengan komitmen kita, dengan dedikasi kita. Seperti yang diceritakan Ronaldo ini. Kalau kita punya kualitas, tetapi kita membatasi diri kita, akhirnya apa? Ya kualitas yang kita punya tidak bisa kita kembangkan. Yang menutup kualitas kita sebenarnya itu bukan lingkungan kita, bukan orang di sekeliling kita, bukan, tetapi adalah diri kita sendiri yang membatasi kemampuan kita. Dengan apa? Mengatakan selalu tidak mungkin, tidak bisa Pak, jangan saya Pak, yang lain saja. Akhirnya apa? Hal itulah yang menghambat potensi kita, yang menghambat kualitas diri kita. Kita diciptakan Tuhan sempurna. Dan salah satu bentuk rasa syukur ketika kita diciptakan Tuhan dengan sempurna adalah apa? Memaksimalkan potensi kita. Tingkatkan kualitas Anda untuk membangun branding Anda. Itu adalah hal yang paling utama sebelum Anda memikirkan yang lain. Teman-teman, itu yang kita bisa pelajari dari seorang Cristiano Ronaldo dari kejadian tadi. Tidak heran ketika dia punya banyak follower. Ya, tidak heran ketika segala apa kegiatannya itu berpengaruh. Karena apa? Pengaruhnya dia diciptakan dari mana? Dari kualitasnya. Bagaimana kualitas dia bermain sepak bola, bagaimana kualitas dia ketika menghadapi fans dan sebagainya. Itu adalah yang diciptakan Cristiano Ronaldo sehingga dia bisa mencapai saat ini. Teman-teman, ya, ini yang kita bisa petik, ambil hikmah dari kejadian bagaimana Ronaldo yang menggeser tadi ya salah satu minuman ternama dan dampaknya apa. Nah, kenapa bisa berdampak? Ya karena ini, karena kekuatan dari personal branding dari Cristiano Ronaldo yang dia bangun dari kualitasnya. Teman-teman, sekian ya dari Success Talk kita pada hari ini ya. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan share video ini untuk banyak orang menerima manfaat dari video ini. Dan jangan lupa komen ya bagi teman-teman, komentar yang baik atau mungkin mau request Pak ke depan mau konten apa ya, silahkan diketik di komentar dan kita bertemu lagi di Success Talk di minggu depan ya. Apa kabar? Sukses.